Kali ini saya mau share tentang DJI Avata 2 yang baru saya beli. Apakah menurut saya Avata 2 ini lebih baik daripada Avata 1 apa enggak? Tapi share kali ini masih dalam versi yang motion controller ya, dikarenakan saya belum dapat FPV controller 3-nya. Kenapa ya Avata 2 ini gak bisa connect ke FPV controller yang sebelumnya, itu yang kedua? Jadi kan bisa hemat uang. Mungkin disinilah maunya DJI supaya kita kudu beli dengan semua produk barunya yang mereka launching. Menurut saya desain Avata 2 ini yang jelas lebih ramping dan lebih slim ketimbang pendahulunya. Lebih ringan pula dan kayaknya lebih gesit untuk terbang manual. Tapi itu akan menjadi video selanjutnya setelah saya dapat FPV controller 3-nya ya. Selain desain yang menurut saya lebih oke dan kelihatan keren, desain blade Avata 2 ini cuma ada 3. Beda kayak Avata 1 yang ada 5. Mungkin ada faktor pertimbangan mengenai friction di udara yang menimbulkan noise. Dari yang 5 blade berarti more friction jadi more noise. 3 blades means less friction yang intinya lower noise. Gak tahu juga sih, itu cuman teori saya aja ya. Tapi emang betul sih Avata 2 ini less noise ketimbang Avata 1 yang bener-bener kayak dengerin bayi alien nangis. High pitch banget suara yang dihasilkan dari blade Avata 1. Kebetulan aja saya beli yang versi combo. Di sini saya dapat 3 baterai dan charger hub dan aksesoris lainnya. Dan ketinggalan juga tas yang bagus dan fit banget sama DJI Avata 2 ini. Bagus sih menurut saya tas bawaan versi combo yang DJI ikut sertakan. Desain charger hub yang lebih praktis dan minimalis ramping ini benar-benar bagus banget buat traveling. Misal cocok banget abis terbang kita bisa cas baterai dalam tas, dan ini sumpah praktis banget karena ramping dan kayak masuk chamber gitu. Jadi benar-benar secure banget, baterainya kayak kelok gitu. Beda banget sama charger hub Avata 1 yang desainnya benar-benar masih maksa kudu cepet rilis nih produk dan lari ke sana kemari ya. Oh ya, ternyata bisa dicas baterainya pakai powerbank yang minimal udah beroutput 65 watt ya. Jadi charge-nya kenceng kayak charger DJI 65 watt. Lampunya jalannya cepet, yang intinya chargingnya juga cepet. Kalau ngomongin goggles 3 Avata 2 ini menurut saya lebih nyaman sih ketimbang yang sebelumnya. Karena sekarang goggles 3 ini tumpuan resting point-nya di jidat, bukan di sekitaran mata yang bisa bikin pegel dan bikin sekitaran mata lebam bonyok kayak penampakan suketi di sundel bolong. Dan disinilah saya sangat apresiasi banget DJI desain goggles ini jadi kayak yang seperti sekarang ini. Tapi kayak familiar sih desainnya kayak Sony PSVR ya. Goggles 3 ini udah ada physical button ya, jadi beda banget sama Goggles 2 yang masih touchscreen. Tapi menurut saya mending touchscreen sih. Dan bingung saya cara pengoperasian pakai button di Goggles 3 ini karena belum terbiasa. Dan juga Goggles 3 ini memiliki 2 kamera di depannya supaya tanpa lepas goggles kita bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita ya. Cara mengaktifkannya simple banget, cuman ketuk touch manja 2 kali di sebelah kanan pas dimana baterai indikator berada. Nah kali ini Goggles 3 ini memiliki touchscreen tapi kerjanya cuma simple, buat aktifin kamera depan gogglesnya aja. Kalian tahu nggak, ternyata Goggles 3 ini bisa untuk nonton film, tapi sayang sekali tidak ada suaranya. Beda kayak Goggles 2 yang masih memiliki speaker. Mungkin oleh karena itulah Goggles 3 ini lebih murah. Banyak sekali hardware atau fitur dari Goggles kedua di-cut. Gak tahu juga sih, sudah saya coba dengan colokin earpods ber-type C ke Goggles 3 ini dan tidak berhasil. Jadi cuman bisa lihat gambar tanpa suara, so useless jadinya ya. Kirain bakal ada nilai plus lainnya untuk nonton film gitu. Jika di antara kalian ada yang tahu gimana cara munculin suara, let me know ya. Oh iya, setahu saya cuman bisa support format MOV dan MP4. Jika di antara kalian ada yang mau coba, tinggal masukin aja file filmnya di folder yang sama dengan folder hasil screen record Goggles 3 ini. Nanti tinggal dibuka di album dan carilah bagian bawah.
Untuk motion controllernya yang jelas lebih ramping, berasa kayak sex toy, tapi itu Anda yang menilai ya. Motion controller kali ini lebih banyak fitur. Sekarang ada kayak tombol yang mirip di Osmo Mobile 6, wheel button sih kalau saya bilang, bisa diklik dan bisa diputer. Wow. Terus juga motion controller sekarang ada pointernya di layar Goggles 3, jadi gak perlu lagi harus pakai tombol yang ada di Goggles 3 untuk ubah settingan. Lebih praktis sih. Oke, mari sekarang kita ngomongin kelebihannya. Yang pertama, lama terbang yang jelas lebih lama ketimbang pendahulunya, yaitu DJI bisa klaim 23 menit, tapi pada nyatanya belum tahu juga sih, belum saya coba. Tapi saya yakin sekitaran 15 menitan aja ya. Dan nyopot baterainya lebih gampang itu loh. Lock lebih secure ketimbang Avata 1 yang kalau jatuh baterai selalu copot. Hal ini sempat terjadi sama Avata 1 saya tiap crash, yang mostly baterai pasti lepas. Yang kedua, kualitas hasil video screen record di Goggles 3 ini walaupun cuman 1080p tapi kelihatan jernih, beda dengan RC2 di Mini 4 Pro saya yang hasilnya kelihatan pecah. Yang ketiga, USB slot dan penempatan memory card yang lebih gampang diakses dan juga untuk melakukan transfer data lebih gampang di Avata 2 ini. Gak perlu lepas micro USB, udah kayak di Mini 4 Pro ya. Tinggal colokin kabel walaupun Avata gak nyala dan wala bisa kebaca di Explorer HP Android saya. Tinggal copy ke HP. Hal ini sangat membantu saya banget ya, dikarenakan saya orang yang suka edit video di HP. Nah, di Explorer HP Android saya kebaca dua memori dari Avata ini. Satu adalah memori internal dan satu lagi memori eksternal dari micro SD yang ada di Avata 2 ini ya. Memori internal Avata 2 lumayan gede ya, yaitu 46 GB. Jadi oke banget pas lupa gak bawa micro SD card. Pas traveling, tinggal langsung colokin ke HP, transfer dan hapus lagi video di Avatanya dan siap untuk terbang lagi. Yang keempat, Avata 2 ini less noise ketimbang Avata 1, tapi menurut saya sedikit aja sih. Tapi gak noticeable banget yang jelas kayak Avata 1 ya, karena Avata 1 sangat melengking dan Avata 2 ini kayak drone DJI lainnya yang bertubuh bongsor kayak Mavic dan yang seri R. Yang kelima, ternyata Avata 2 ini lebih ringan dan slim. Menurut saya malah lebih ringan di seluruh isi paket yang saya dapat di versi combo. Serius deh. Padahal di tasnya ada 3 baterai, goggles, drone, dan motion controlnya. Tapi menurut saya ini masih ringan sih. Beda sama pas bawa Mavic 3 Pro beserta 3 baterai, udah bikin pundak mau sompal ya bawa tasnya. Yang keenam, Rocksteady 3 yang pastinya lebih smooth ketimbang Rocksteady sebelumnya yang ada di Avata 1 ya. Dan hal ini menjadi nilai plus bagi kalian yang gak sabar langsung pengen share video drone ke sosial media tanpa harus edit di Gyroflow. Tapi menurut saya ya jelas hasil dari Gyroflow lebih smooth ya, karena banyak settingan yang bisa dimainin di appnya. Yang ketujuh, gak kayak Avata 1, sekarang kalau mau lihat live view dari Avata 2 ini udah bisa wireless. Jadi gak bakal ngeganggu si droner saat terbang jika di antara temen kita mau lihat aksi terbang kita di HP. Oke, yang ke-8,
fitur baru Easy Acro yang menurut saya gimmick dan dijamin bagi kalian yang udah biasa manual gak bakalan kepake ya. Palingan cuman pakai sekali kayak saya dan habis itu udah. Fitur ini oke sih ada di Avata 2, tapi bagi para newbie FPV droner yang lagi mau belajar FPV drone dengan produk DJI ini. Oh ya, fitur ini cuman bisa dipakai pas di mode normal aja ya. Kalau sport gak bisa, jadi kurang asik kan. Yang ke-9, udah ada di Log M-nya sekarang, yang menurut saya lebih oke karena bisa edit video lebih maksimal nantinya. Yang ke-10, bisa buat power bank kalau kalian butuh jus di HP kalian. Dan alasan lainnya adalah untuk discharge baterai Avata 2 ini jika kalian mau simpen dan mau off misal lebih dari 1 minggu gak buat mainan. Intinya buat rawat baterai aja sih biar gak hamil. Yang ke-11 yang menurut saya ini adalah yang terakhir di saat video ini dibuat. Yang jelas lebih murah ya dari Avata 1. Dengan harga 16 jutaan aja udah dapat yang versi combo. Beda kayak Avata 1 yang dulu baru keluar itu aja udah 20 juta. Cuman dapat satu baterai dengan combo goggles 2 terbaru. Oke, setelah ngomongin kelebihannya, sekarang mari kita ngomongin kelemahannya. Menurut saya ada 2 kelemahannya sih per saat video ini saya upload ya, karena mungkin nanti setelah pakai beberapa minggu dan mungkin setelah saya pakai FPV controller 3-nya menemukan kekurangan lainnya. Oke, yang pertama, goggles 3 saat ini gak bisa untuk vlogging rekam suara pas record screen walau udah saya colokin wireless mic yang saya punya. Dan yang kedua, gak ada speaker jadi gak bisa dijadiin VR buat nonton film. Dan sayangnya colokan Type-C nya cuman bisa buat charge aja, kan tai namanya. Ini mainan seharga motor Honda Beat Boy, please kasih effort dikit, napa sih DJI? Jika di antara kalian yang ada nemuin cara bisa rekam suara pas screen record kayak DJI RC2, please let me know ya. Oke, pertanyaannya adalah kudu upgrade bagi kalian yang masih ada Avata 1 dan atau beli bagi kalian yang belum punya atau akan memulai hobi FPV. Menurut saya upgrade boleh lah, karena sumpah Avata 1 berisik banget ya. Dan yang Avata 2 ini less noise, kerasa banget sih. Dan yang jelas charger hubnya konyol boy, kayak tai di Avata 1. Itu bener-bener bullshit sih desainnya. Tapi built-in quality Avata 1 itu kayak tank sih, buset bener-bener. Yang ini Avata 2 kayak ya less tanky lah daripada Avata 1. Dan bagi kalian yang mau mulai FPV kudu beli juga, karena ini friendly banget bagi pemula, karena ada beginner mode-nya yang jalannya pelan banget kayak kura-kura ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kalian suka dengan video saya dan jangan lupa di subscribe. Thanks.